Bu Agus sudah siap, Bu? Kenapa deh, Afgan? Ibu Agus sudah siap? Oke, Bu, saya akan bagi ke dalam record. Silakan Bapak Ibu join. Oke, baik, kita mulai saja sambil menunggu yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah anugerah pada siang hari ini. Kita kembali dipertemukan dalam kegiatan pelaksanaan latihan dasar CPNS yang dilaksanakan pada siang hari ini. Untuk pertemuan kita sesi terakhir ini, adik-adik, adalah bagaimana lebih ke feedback daripada feedback dalam penerapan agenda 3. Olehnya itu saya lebih ke langsung saja ke pemaparan supaya langsung dilihat kesiapan teman-teman dalam menemukan isu. Begitu kita lihat bahwa di dalam pemaparan kita langsung saja langsung kita saling mengintrospeksi saja, saling memberikan masukan kepada kelompok kepada teman-teman yang akan memaparkan hasil kerja mandirinya, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu persiapan teman-teman di dalam bertemu dengan coachnya nantinya ya, diharapkan seperti itu. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan, ini kita baru 7, masih ada 2, tetapi biarlah kita sambil menunggu. Jadi saya persilahkan saja teman-teman memaparkan. Ibu Siti dulu lah ya. Ibu Siti, silakan Ibu Siti paparkan hasil kerja mandirinya dan mengkaitkan kira-kira isu atau core isu yang Anda angkat itu Anda kaitkan dengan mata pelatihan yang mana di peran dan kedudukan ASN. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang teman-teman sudah kegiatan-kegiatan yang berupa ide gagasan itu sudah Anda tuangkan di dalam kolom 2. Nanti kita lihat juga bahwa kegiatan yang Anda buat itu adalah memberikan mengkaitkan dengan agenda 3. Saya persilakan Ibu Siti dulu ya. Siti untuk memaparkan hasil tugas individunya. Silakan dengan hormat, Dek. Ya, terima kasih Bu. Yang kemarin tugas individu yang tanggal 21 Ibu ya? Ya. Sebelumnya Ibu Siti, saya tanya yang ini menjadi tugas individu ini sudah dengan persiapan Anda yang Anda betul-betul mau diangkat menjadi rancangan aktualisasi? Kebetulan untuk tugas yang kemarin Ibu belum. Oh begitu. Yang itu ya. Karena kemarin karena instruksinya yang ada di OPD, jadi saya tidak kaitkan langsung dengan tupoksinya saya Ibu. Oke, baiklah. Ya. Nanti kita lihat saja seperti apa. Kalau memang sudah ada yang persiapannya untuk ke aktualisasi nanti, nggak apa-apa juga ditampilkan. Kita lihat saja, bahas dulu saja tugas individunya. Silakan, Dek. Bisa dilihat Ibu? Ya, sudah. Ya, bisa. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini tugas mengenai pelayanan publik yang ada di OPD terkait dengan belum optimalnya penerapan etiket dalam pelayanan publik.
Jadi yang deskripsi singkatnya Ibu, setiap instansi pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan kepuasan bagi masyarakat. Nah, apabila tujuan yang telah ditetapkan tercapai, barulah dapat dikatakan suatu keberhasilan. Agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai, maka diperlukan pelayanan yang baik dan berkualitas. Pelayanan yang baik dan berkualitas sangat dipengaruhi oleh partisipasi semua aparat pemerintahan yang ada di dalam suatu instansi. Pelayanan publik bukan hanya terkait dengan aparat atau pegawai yang bekerja di dalam instansi tersebut, melainkan juga termasuk sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, hal tersebut juga menjadi problematika yang terjadi di unit kerja saya, yaitu PT Puskesmas Tompe. Salah satu pelayanan publik yang belum optimal di Puskesmas Tompe adalah belum dilakukannya pemberian etiket pada obat yang diserahkan kepada pasien. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemberian etiket obat menjadi bagian yang penting dalam rangkaian kegiatan pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotik. Nah, di dalam etiket obat itu tercantum informasi mengenai nama pasien, nama obat, petunjuk penggunaan obat, tanggal pemberian obat, dan identitas pemberi resep. Dalam hal ini adalah nama dokternya. Nah, meskipun pada saat penyerahan obat kepada pasien, petugas farmasi melakukan pemberian informasi obat kepada pasien secara lisan, tetapi tidak memberikan jaminan bahwa informasi obat yang disampaikan tadi kepada pasien tersebut masih diingat oleh pasien ketika sampai di rumah. Terlebih jika pasiennya adalah orang yang sudah tua. Nah, dengan adanya etiket yang disertakan di setiap obat yang diberikan, maka akan menjadi pengingat kepada pasien atau keluarga pasien tentang tata cara mengkonsumsi obat tersebut, sehingga bisa menghindarkan pasien dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, seperti salah obat. Misalnya, salah obat ini, misalnya pada pagi hari misalnya pasien tersebut memperoleh beberapa macam obat. Ada yang minum di pagi hari, ada yang diminum di siang hari, atau ada yang diminum di malam hari. Nah, ketika misalnya obat tersebut tidak dilengkapi dengan etiket, bisa saja obat yang harusnya diminum di pagi hari justru diminum di malam hari. Akhirnya efek yang diharapkan dari obat tersebut tidak maksimal. Kemudian salah aturan pakai, misalnya yang harusnya seperti obat tekanan darah, harusnya 1 kali sehari, diminum 2 kali sehari, atau bahkan 3 kali sehari. Ini bisa membawa efek yang sangat-sangat merugikan kepada pasien. Kemudian salah rute pemberian, contohnya misalnya tetes telinga, pasien tersebut memperoleh tetes telinga, tapi karena tidak ada etiket yang tertera dalam obat tersebut, maka dipakailah di mata misalnya. Ini juga bisa menimbulkan hal yang sangat fatal karena bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian salah dosis, ini juga sangat penting. Kemudian selain itu, dengan adanya etiket bisa menghindarkan petugas. Jadi bukan cuma bermanfaat buat pasiennya, tapi buat petugasnya juga. Jadi dengan adanya etiket ini, petugas bisa terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, seperti salah pasien. Misalnya, dalam pelayanan 1 hari itu biasanya ada sampai 10 orang pasien. Nah, kalau tidak ada etiket dalam obat tersebut, maka kita tidak tahu, oh ini obat ini untuk pasien siapa? Pasien si A, si B, si C. Jadi kalau misalnya obatnya sudah dilengkapi dengan etiket, sudah jelas bahwa oh pasien ini obat ini untuk pasien si A, obat ini untuk pasien si B. Jadi menghindari ketertukaran obat antara pasien yang satu dengan pasien yang lainnya. Kemudian salah dokumentasi dan salah informasi. Demikian pula setelah pasien sampai di rumah, misalnya ketika dalam satu keluarga terdapat 2 orang yang sakit, dengan adanya etiket obat, maka bisa dihindari tertukarnya obat antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian penyebab permasalahannya. Kemarin ini Bu sebenarnya mau dibikinkan diagram fishbone, cuma Ibu keluar ya? Kayaknya Ibu tuh keluar. Lengkapnya punya Kak Mimi. Hah? Lengkapnya punya Kak Mimi. Saya blank kemarin, saya cuma singkat sekali. Tunggu dulu. Iya, tunggu aja. Tidak mungkin kagak bicara tidak ada ini. Jaringan Ibu tidak bagus ini.
Iya, Mati jaringan. lampu saya di tempatku tadi. Lamban langganan sekali kan. Kayaknya Taulah. Dwi ini belum di jalan dia Di kah? jalan dia itu. Kayaknya sudah Kayaknya. jalan dia ini. Tapi kenapa dia ke rumah motor tidak masuk? Atau ketiduran? Soalnya kalau dia tidak cepat-cepat ke Palu, nanti dia sampai tengah malam. Toilet lagi. Mual. Ibu Asniwar. Dia ketawa-ketawa, Bu. Mati lampu di tempatnya Ibu. Kasihan, baru dah. Jadi Kak, Ini sementara. Di sini mau hujan besar. iyo angin kencang, gelapnya. Sementara diusahakan. Kencangnya angin. Efek gempa tahu mati lampu itu. Mungkin di tempat-tempat tertentu yang banyak kerusakan. Iya. Saya tadi sementara bawa WA dengan Cecil. Meloncat dia. Aduh, gempa, saya lari dulu. Akrab juga dengan Cecil. Iya, baku bawa dari pertama SKD. Oh. Dekat Satu dengan meja. PGM dan gempa tadi, pusat gempa. Korsa tidak rasa. Iyo, ini Bu Asniwar ini Ketiduran. betul-betul. Kalau orang so lari semua dia ketinggalan So sudah. itu, dan kongkak saya tadi sudah di atas laut. Ya Allah, jauh sekali. Dibilang, oh kan gempa. Saya saat tadi lagi baring-baring, nah, antara sadar dan tidak sadar sudah. Saya udah bekerja tugas tadi di atas ranjang, tapi tidak terasa sudah.
Apa ini di atas ranjang ini? Gas maksudnya di atas. Ini di Gempa atas. yang lain kayaknya. Oh, kalau yang berkekuatan itu kejadiannya malam. Maksudku di atas ranjang ngerjain tugas, oh santai. Adikku saja yang sibuk lari-lari. Nah, saya nggak tahu apa-apa. Ini tugas ini yang saya bilang Kak Mimi, saya tidak kaitkan dengan nilai itu. Oh, Saya Cuma punya saya lebih ngaco narasikan daripada di ini. bawahnya. Baru saya cuma juga pelayanan ini publik yang saya. masuk. Padahal WOG masuk juga. Iya, keterkaitan cuma begini saya. Punya ngaco banget. Cuma narasi begitu saja anunya. Nggak kelihatan, Kak. Enggak. Ah, nggak mampu saya lihat laptop ini. Kira-kira diizinkan saya ini menyimak saja. Saya izinkan Pak Agus. Pakai kacamata saya dulu, Pak. Kali sudah saya muntah. Ke dokter Jo, Pak Agus. Di situ ya, di klinik Mata Mitra. Jalan apa itu ya? Di Tanjung. Tanjung apa itu yang di belakangnya mall anu lalu lama? Mall Ramayana. Dekat dari dekat dari Coffee Break itu ya. Teh apa? Coffee Oh, Break. Teman ya. Iya, itu. Tapi ambil dulu rujukan dari puskesmas. bisa pakai BPJS sih. Iya, bisa sih selalu. Salah. Mbak periksa pakai BPJS. Tapi punya aku belum saya pindahkan, Bu. Masih di Luwuk kayaknya. Bisa. Berarti ditanggung istri ya? Ya, lalu buatannya sekaligus dengan istri. Iya. Berarti kami ini tugas individunya mirip-mirip begini saja. Ini dipindahkan begitu. Cuman nanti di yang ini saya pakai yang betul-betul yang semua angkat nanti kalau aktualisasi. Iya, sama. Saya buat lagi satu kolomnya untuk keterkaitan dengan substansi mata kuliah, toh? Iya, Pelatihan. mata pelatihan. Tidak nyambung. Anu ya. Jadi apa ya? Kayak sakit bagaimana kepala. saya mau paparkan ini. Bu Mimi, saya izin ya, stop video ya. Enggak, saya izin. Oke, baik adik-adik, mohon maaf ya. Saya terlempar lagi tadi. Oke, baik silakan dilanjut deh, Siti. Terlihat Ibu? Yes. Ya. Kemudian masuk ke masalahnya, penyebab masalahnya. Sebenarnya kemarin mau dibikinkan diagram Ibu, fishbone, cuman tidak sempat sudah, jadi di poin-poinkan saja. Nggak apa-apa, sama aja. Permasalahannya itu ada beberapa, ada dari manusianya, ada dari sistem, ada dari alat, ada dari lingkungan dan materi. Kemudian yang dari manusia itu yaitu kurangnya kesadaran individu yang bersangkutan akan pentingnya pemberian etiket pada obat. Jadi manusiawi sebenarnya ketika seorang manusia itu menginginkan hal-hal yang lebih mudah, tetapi hal tersebut itu tidak bisa kita jadikan kebiasaan karena sebagai seorang ASN kita berada pada tugas untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi karena kurangnya kesadaran dari individu tersebut akan pentingnya pemberian etiket, maka sampai sekarang ini ya seperti itu saja, tidak ada usaha ataupun niat untuk membuat suatu etiket yang bisa diberikan pada setiap obat yang diserahkan kepada pasien. Terus yang kedua itu mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Nah, ini juga sebenarnya manusiawi ketika manusia atau seseorang itu lebih mengutamakan dirinya dari kepentingan masyarakat, tapi hal tersebut lagi-lagi tidak boleh kita jadikan kebiasaan karena tugas kita sebagai abdi negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Jadi mungkin dalam dalam pemikirannya bahwa dengan memberikan etiket itu pekerjaan menjadi lebih ribet, lebih rumit, lebih lama. Seperti itu. Makanya sampai saat ini tidak ada proses pemberian etiket. Kemudian yang ketiga itu kurangnya kepedulian ASN yang ada di lingkungan puskesmas. Jadi ya mungkin teman-teman ASN yang lain pun demikian. Mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya etiket, makanya tidak melakukan teguran-teguran kepada individu yang bersangkutan bahwa ini harus ada etiketnya, ini tidak boleh seperti ini. Seperti itu, Ibu. Terus yang keempat itu kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan yang diperoleh. Nah, selain dari kurangnya kepedulian ASN yang ada di lingkungan tersebut, tingkat kepedulian masyarakat juga rendah. Jadi masyarakat menerima begitu-begitu saja apa yang pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan obat. Jadi tidak ada semacam teguran atau semacam komplain kenapa seperti ini, kenapa tidak punya etiket, tapi mereka terima-terima saja apa yang diberikan oleh petugas. Kemudian yang kelima itu kurang tegasnya pimpinan dalam menyikapi masalah tersebut. Ya, saya melihatnya karena saya merupakan orang baru di sana, jadi saya melihatnya beberapa bulan setelah ditempatkan di sana, ya mungkin karena tidak adanya juga teguran-teguran dari pihak atas sehingga kebiasaan tersebut itu menjadi berlarut-larut. Kemudian yang kedua itu sistem. Sebenarnya setiap instansi pasti punya SOP, tapi tidak semua SOP itu akhirnya ditaati oleh aparat-aparat yang ada di dalamnya, termasuk juga di Puskesmas Tompe. Jadi mungkin saja SOP-nya ada, tetapi SOP tersebut tidak ditaati, tidak dilaksanakan dalam menjalankan pekerjaan. Kemudian yang kedua itu tidak menerapkan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Jadi selain SOP, khusus untuk pelayanan kefarmasian itu ada standarnya tersendiri. Jadi namanya itu standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Jadi meskipun di Puskesmas, di rumah sakit, di apotek itu ada standar khusus pelayanan kefarmasian. Jadi karena tidak diterapkan sehingga terjadilah seperti keadaan di atas tadi, bahwa petugas pelayanan obat itu tidak memberikan etiket pada saat penyerahan obat. Kemudian yang ketiga itu kurangnya pengawasan pimpinan. Kurangnya pengawasan pimpinan ya mungkin saja karena pimpinan tidak selalu mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh ASN, sehingga terjadilah hal seperti tersebut. Kemudian tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kalaupun misalnya ada pengawasan, tetapi mungkin karena tidak adanya sanksi, hanya teguran-teguran biasa, jadi hal tersebut tidak diindahkan oleh individu yang bersangkutan. Kemudian yang kelima itu kurang optimalnya media tempat melaporkan masalah yang terjadi. Jadi mungkin di antara ASN di lingkungan tersebut mungkin saja sebenarnya ada yang merasa ganjil dengan keadaan tersebut, tapi karena tidak ada media tempat melaporkannya, jadi mereka diam saja. Kemudian yang ketiga itu dari alat, yaitu tidak adanya sistem pengawasan yang dapat terdokumentasi seperti CCTV. Jadi biasanya kalau kita diawasi, misalnya ada CCTV, biasanya itu kita lebih peduli dengan aturan-aturan yang harus kita jalankan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tetapi karena tidak ada pengawasan, jadi ya dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan, bukan sesuai dengan yang sesuai dengan aturan. Kemudian yang kedua itu belum optimalnya penggunaan e-kinerja yang berfungsi sebagai media untuk melaporkan kegiatan harian yang dilakukan selama jam pelayanan. Jadi sekarang memang sudah ada e-kinerja, tapi untuk pelaksanaannya belum berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi dengan
kinerja ini sebenarnya diharapkan bahwa semua unit, semua bagian itu bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan dilakukan secara bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga itu tidak adanya media informasi publik mengenai tata cara pelayanan kefarmasian yang baik dan benar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, baik itu melalui poster, leaflet, video edukasi, atau media sosial. Jadi ini juga merupakan salah satu kendala bahwa tidak adanya media informasi publik. Jadi sehingga masyarakat menerima begitu-begitu saja apapun pelayanan yang diberikan oleh petugas. Karena mereka tidak tahu yang mana sih sebenarnya yang sesuai dengan aturan. Kemudian yang keempat itu lingkungan. Lingkungan ini maksudnya kebiasaan tidak menuliskan etiket itu sudah lama dilakukan oleh hampir semua petugas di bagian pelayanan obat. Jadi ini menjadi habit atau kebiasaan. Jadi ketika ada orang baru masuk, karena melihat kebiasaan dari senior-seniornya seperti itu, akhirnya dia juga ikut terbawa seperti itu. Kemudian yang kelima, materi. Materi ini maksudnya tidak tersedianya peralatan yang digunakan untuk membuat etiket. Jadi untuk membuat etiket tentunya ada peralatan-peralatan yang harus digunakan, minimal printer harus ada. Kemudian yang kedua itu tidak tersedianya alokasi dana khusus untuk pembuatan etiket. Jadi kalaupun misalnya peralatannya tidak ada, paling tidak ada alokasi dana khususnya tiap bulan untuk pengadaan etiket obat. Kemudian penyelesaian permasalahannya, kegiatan-kegiatan dan tahap kegiatan yang dilakukan. Kegiatan ada 4, itu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, di kegiatan perencanaan itu ada tahapan kegiatan yang dilakukan seperti 1, membuat daftar pengadaan perlengkapan yang akan digunakan untuk membuat etiket obat, seperti misalnya printer, terus perangkat komputer, kemudian kertas, tinta, dan sebagainya. Yang kedua itu membuat rancangan desain etiket obat yang akan digunakan. Jadi tentunya harus ada rancangan etiketnya juga, karena di dalam etiket itu ada beberapa informasi penting yang harus dicantumkan. Kemudian yang ketiga itu menyusun jadwal sosialisasi penggunaan etiket. Nah, kita juga harus merencanakan sosialisasi penggunaan etiket bukan hanya sekedar ke petugas farmasinya saja, tetapi ke seluruh unit supaya mereka pengetahuannya bertambah tentang bagaimana sebenarnya proses pelayanan kefarmasian yang baik dan benar. Kemudian yang kedua itu tahap persiapan. Yang pertama itu membeli bahan yang akan digunakan membuat etiket. Jadi membeli di sini ya bisa saja mungkin kalau tidak ada alokasi dananya ya dengan uang sendiri. Kemudian yang kedua itu mencetak etiket obat. Kemudian yang ketiga itu membagikan jadwal sosialisasi kepada petugas pelayanan obat. Kemudian pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaannya ini tahapan kegiatannya itu yang pertama menulis etiket pada setiap obat yang diserahkan kepada pasien. Jadi tidak ada obat yang diserahkan tanpa menggunakan etiket. Kemudian yang kedua itu etiket dimasukkan ke dalam wadah plastik masing-masing obat sebelum diserahkan. Ini gunanya untuk mencegah tertukarnya antara etiket obat yang satu dengan etiket obat yang lain. Kemudian yang ketiga itu mengecek kembali kesesuaian aturan pakai antara resep dengan etiket yang telah ditulis. Jadi meskipun kita sudah menuliskan etiket pada masing-masing obat, sebelum diserahkan itu dicek kembali. Jadi dalam pelayanan kefarmasian ada istilah double check. Double check itu artinya ketika obat selesai dikerjakan oleh satu orang, kemudian harus diserahkan ke orang lain untuk mengecek kembali. Jadi double check bukan berarti dicek 2 kali oleh orang yang sama, tapi dicek 2 kali oleh orang yang berbeda. Nah, untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam penulisan etiket tersebut. Kemudian yang keempat itu menyerahkan obat yang sudah dilengkapi dengan etiket kepada pasien disertai dengan informasi obat. Nah, kemudian tahap evaluasinya itu adalah yang pertama melakukan double check. Sebelum obat diserahkan kepada pasien, itu evaluasinya. Jadi ketika misalnya ada kesalahan pada saat seseorang atau orang tersebut menyiapkan obat, ketika dilakukan double check oleh orang yang berbeda, maka dapat dengan segera diketahui kesalahannya sebelum obat tersebut sampai kepada pasien. Kemudian yang kedua itu tidak ada keluhan dari pasien mengenai aturan pakai obat yang tidak jelas. Jadi
hasil evaluasi dari kegiatan ini. Yang kedua itu adalah tidak adanya keluhan dari pasien. Jadi kalau tidak ada sudah pasien yang mengeluh tentang bagaimana sih aturan pakainya ini, berapa kali diminum, itu berarti bisa dipastikan bahwa pemberian etiket itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu tidak adanya keluhan dari bagian rawat inap terkait tertukarnya obat pasien. Jadi selain di Puskesmas Tompe, selain pelayanan obat rawat jalan, di sana juga ada rawat inap. Jadi dengan adanya etiket yang biasanya dirawat inap, seringkali terjadi tertukarnya obat pasien. Jadi dengan adanya etiket diharapkan bahwa obat-obat dari pasien yang dirawat tersebut itu tidak mengalami tertukar lagi. Kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai mata pelatihan. Kurang optimalnya pelayanan publik yang terjadi di Puskesmas Tompe dalam hal pemberian etiket pada obat yang diserahkan kepada pasien erat kaitannya dengan pelayanan publik dan whole of government. Keterkaitan antara masalah di atas dengan pelayanan publik adalah dengan tidak dilakukannya pemberian etiket pada saat penyerahan obat kepada pasien bisa menimbulkan dampak yang merugikan bagi pasien atau masyarakat. Kemudian keterkaitan antara masalah pemberian obat tersebut dengan WOG adalah dengan adanya etiket pada obat akan memudahkan petugas pada instalasi rawat inap untuk mengidentifikasi obat sebelum diserahkan kepada pasien yang dirawat. Jadi ini memberikan efisiensi waktu kepada petugas rawat inap ketika obat yang diserahkan oleh petugas farmasi itu masing-masing sudah mempunyai etiket, jadi memudahkan mereka untuk memberikan obat tersebut kepada pasien. Karena biasanya untuk rawat inap itu obatnya diberikan per tiap kali minum, jadi tidak langsung satu bungkus itu diserahkan kepada pasiennya, tapi tiap kali minum biasanya obatnya diantarkan oleh perawat. Jadi dengan adanya etiket obat yang tercantum dalam bungkus obat tersebut, petugas tidak mesti harus bolak-balik membuka rekam medis. Oh, ini tadi obatnya untuk siapa ya? Ini tadi berapa kali diminumnya? Ini apa nama obatnya? Jadi sangat memudahkan petugas atau perawat di instalasi rawat inap dalam hal mengidentifikasi obat sebelum diserahkan kepada pasien sehingga dapat dihindari terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Ibu, ini juga mau dibahas, Ibu. Mana, San? Etiket. Tidak usah. Yang jelas kita sudah tahu bahwa yang Anda mau angkat isunya itu adalah berbicara tentang etiket, berarti lebih ke pelayanan publik ya. Oke, baik. Hanya itu saja saya mau lihat bahwa kemampuan Anda menganalisis isu yang Anda angkat itu dengan mengkaitkan dengan peran dan kedudukan ASN, karena penguji nanti menanyanya seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa kegiatan yang sebenarnya kalau saya lihat itu kegiatan yang Siti buat ini luar biasa. Dia terperinci mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi itu sudah sangat terinci, ya. Sudah sangat terinci kalau saya melihatnya. Nah, tinggal nanti mau seperti apa, kan biasanya seleranya coach itu dia menginginkan di kegiatan itu sudah berupa bentuk kegiatan, ya, bukan bilang bahwa perencanaan. Jadi perencanaan itu seperti apa yang Anda membuat, perencanaannya apa? Apakah saya katakan bahwa kalau ini kan masih umum, jadi biasanya kalau coach itu menginginkan yang spesifik supaya gampang diukur. Walaupun tadi di sini membuat daftar pengadaan perlengkapan barang, kemudian di sini membuat rancangan desain etiket obat yang digunakan dan menyusun jadwal. Kira-kira kalau ini yang dibuat Siti, kira-kira kalimat apa yang pas untuk menggantikan kata perencanaan? Atau langsung saja perencanaan atau digabung dengan tahap persiapan. Yes, perencanaannya atau persiapannya. Jadi bisa berupa langsung kegiatan di situ, Dek.
Kalau saya biasanya saya coach seperti itu, tapi tergantung coachnya nanti mau diarahkan seperti apa. Tapi kalau saya sih melihatnya, namun di kegiatan itu karena dia berbicara kegiatan, biasanya yang diukur itu langsung kegiatan apa yang Anda mau buat. Nah, seperti apa tahapannya? Contoh misalnya di sini kita lihat bahwa kegiatan persiapan sosialisasi dan petugas penjualan obat. Nah, kira-kira dari persiapan itu apa sih yang sebenarnya yang kata kuncinya yang Ibu mau lakukan di situ? Kata kuncinya sih sebenarnya yang mencetak etiket, Ibu. Mencetak etiket, mencetak prosedur layanan ini ya, atau mencetak prosedur sampul obat, atau kan itu etiket itu adalah tindakannya, aturan-aturannya harusnya begitu toh Dek. Jadi sebenarnya kalau etiket ini kalau kita lihat di sini kan membeli bahan dan digunakan untuk membuat etiket. Membuat etiket, coba jelaskan dulu ke saya. Etiket itu adalah tata cara ya, tata cara apa ya saya katakan, tata cara atau aturan-aturan yang disepakati di dalam pemberian obat kepada pelanggan, kepada pasien, kan seperti itu ya Dek? Iya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi yang harusnya munculnya di situ penyusunan atau membuat membuat alur atau apalah yang berhubungan dengan etiket di dalamnya. Yang berhubungan dengan etiket, bukan etiket itu kan etiket pelayanan pengambilan pelayanan obat atau larinya ke situ deh supaya apa ya saya katakan dapat langsung terukur. Kalau persiapan itu kan masih umum dia. Nah, ini coba membuat beberapa kegiatan yang berkaitan, yang berikan kontribusi dengan kurang pahamnya tadi itu. Nah, salah satunya di sini membeli bahan, jadi kemudian mencetak etiket obat, membagikan jadwal sosialisasi kepada petugas, atau bisa saja di sini mensosialisasikan ya, langsung saja mensosialisasikan cara penggunaan layanan obat misalnya seperti itu. Jadi langsung jadi dari membeli bahan, membuat desain, maksudnya kemudian setelah kita desain, kita cetak, termasuk apa-apa semua, jadi sudah bisa terukur. Nah kalau begini, kalau sedikit begini deh, agak susah melihat outputnya, ya. Walaupun sebenarnya di persiapan itu sudah terukur, cuman dia terlalu luas. Nah, kira-kira yang mana bisa Anda masukkan itu di persiapan itu lebih terinci kalau saya. Yeah. Tapi ini hanya hanya cara saya sebagai pembelajar yang selama ini saya lakukan. Tapi kalau coachnya mau seperti ini nggak apa-apa. Walaupun ini juga sudah terinci sekali ya, terinci sekali. Mudah-mudahan kegiatan yang Anda buat ini, kegiatan yang Anda buat dengan tahapan yang Anda buat itu bisa memberikan kontribusi terhadap, dapat kita kaitkan dengan peran dan kedudukan ASN. Nah, yang menyulitkan di sini, Desiti, kalau misalnya di kegiatannya Anda itu dikaitkan dengan peran dan kedudukan ASN, kira-kira yang masuk di mana ini? Ya, khusus kegiatannya. Oh, khusus kegiatannya, Ibu. Ya, kalau di kegiatan itu kan mengkaitkan di peran dan kedudukan. Nanti kalau di tahapan itu kan masuk ke mengkaitkan dengan agenda 2. Nilai-nilai dasar ASN. Kalau kegiatannya bukannya Ibu lebih ke pelayanan publik, begitu maksudnya Ibu? Ya, maksud saya kalau ini kan misalnya apakah ini bisa Anda kaitkan dengan pelayanan publik atau wall of government, kan begitu nanti cara cara mengkaitkannya. Sama dengan pelaksanaan.
dalam pelaksanaan ini akhirnya kalau kita melihat ini pelaksanaan ini bagaimana apa ya, saya lihat berarti lebih ke pelayanan publik juga kan, seperti itu. Nah, makanya saya bilang biasanya di kegiatan itu dia tidak berbicara PDOC ya, tidak berbicara PDOC, tetapi di apa namanya, di kegiatan itu harus berbentuk wujud daripada kegiatan yang Anda mau aktualisasikan. Iya, iya, Ibu. Ya, paham maksud saya? Iya, Ibu. Nah, saya berikan contoh misalnya begini, apa namanya, Siti, salah satu yang ingin Anda mau buat itu adalah bagaimana standar sebenarnya yang seharusnya. Jadi kan kita harus lihat dulu kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Tadi sudah sangat jelas di penjelasannya Siti, sudah sangat jelas. Tetapi harus dari kondisi saat ini dan kondisi diharapkan itu ada gaps ya, antara harapan dan kenyataan. Tadinya itu harusnya yang terjadi selama ini masyarakat itu diberikan begitu dia berobat, diberikan obat, tidak ada apa namanya tata cara atau apa etik apa ya, tata cara di dalamnya apa namanya di pembungkusnya itu bahwa ini tak biasanya tulis nama apa segala macam, dan minum obat ini diminum 2 kali 3, itu contoh kan, itu di situ kan spesifiknya tugasnya Bu Siti kan. Iya, Ibu. Ya, yang isu yang Anda angkat. Sehingga salah satu yang Ibu mau lakukan misalnya langsung saja kegiatan yang Anda mau lakukan, bagaimana caranya supaya ini kan kondisinya seperti ini, kondisi yang diharapkan bahwa menginginkan bahwa masyarakat yang mendapatkan layanan itu dia dilayani, masyarakat yang mendapatkan obat itu dia harus mendapatkan layanan yang betul-betul prima. Contoh misalnya masyarakat di dalam pengambilan obat itu sudah ada panduan cara minum obatnya, ya kan, cara pemakaiannya. Kemudian ini di cara minumnya, jadi semua itu sudah terukur di situ, sudah ada di kondisi yang diharapkan, sehingga dengan apa yang kita lakukan ini nanti masyarakat merasa puas apa yang kita lakukan, berarti sudah betul pelayanan publik. Namun itu adalah kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Yang kita inginkan di sini apa yang Bu Siti lakukan untuk ya apa saja kegiatan apa saja yang Bu Siti lakukan supaya masyarakat tadi itu di dalam mendapatkan obat itu sudah ada di dalamnya, sudah ada terukur semua apa yang dilakukan. Nah, itu dari sisi masyarakat apa namanya dari sisi pemberian layanan kita kepada apa namanya kepada masyarakat. Nah, salah solusinya berarti tulis buatkan apa namanya macam-macam kayak apa label ya kan, label yang bisa menarik. Jadi cara minum obatnya ini kalau perlu digambar itu buatkan cara orang minum obat. Misalnya ini contoh aja. Nah, itu sangat kelihatan. Itu lebih ke apa namanya prosedur panduan cara minum obat misalnya itu diberikan kepada masyarakat. Nah, kemudian tadi salah satu penyebabnya kalau tidak salah yang di atas, salah satunya petugas tidak paham ya. Petugas tidak paham, kurang paham tentang itu tadi. Coba lihat dulu apa ya penyebabnya. Ya, di situ. Nah, kurangnya kesadaran individu yang bersangkutan dan pentingnya pemberian etiket. Nah, kalau kita melihat mennya ini, berarti yang kita lihat yang kurang sadar itu kurang paham, kurangnya kesadaran individu dalam hal ini adalah petugas kesehatannya, petugas obatnya kan? Ya, petugas obatnya. Padahal kita tahu di dalam kefarmasian itu kan sudah ada SOP-nya tuh, standar prosedurnya. Harusnya ini diberikan pemahaman, mennya ini, petugasnya ini harus diberikan pemahaman bahwa ya kan di dalam memberikan obat itu, di dalam memberikan obat berdasarkan dengan SOP bahwa harus tertera di dalamnya
tertera apa obat apa semua. Jadi itu sudah kegiatan kita sudah menjawab dari sisi mennya petugasnya. Ya kan seperti itu. Kemudian di sini mengutamakan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Jadi terkadang apa ya, masyarakat mennya yang dalam ini, petugas ini merasa bahwa sudahlah terserah dia, saya lebih kan ada mindset itu, sehingga yang harus ditekankan di sini di mennya itu bagaimana apa namanya petugas itu di dalam memberikan pelayanan betul-betul berdasarkan dengan standar kefarmasian. Ya, karena itu tidak bisa standar SOP-nya apa namanya SOP-nya apa yang namanya pendaftaran itu yang dipakai. Jadi khusus SOP-nya. Jadi salah satu kegiatannya yang harus Ibu buat untuk menyelesaikan mennya itu adalah menyusun SOP standar, menyusun standar SOP kefarmasian dalam pelayanan obat. Nah, itu menyelesaikan sampai nanti Ibu menyusun SOP-nya, mensosialisasikan SOP-nya, sampai penerapan SOP-nya. Itu di tahap langkah-langkahnya. Ya. Jadi artinya mennya tadi deh sudah terselesaikan dengan sendirinya. Ya, karena yang bermasalah ini adalah petugasnya. Ya, petugasnya yang tidak menerapkan standar operasional, ya, tidak menerapkan standar, sehingga itu yang harus diselesaikan. Ya, kemudian di sini, tidak mentaati SOP sistemnya, tidak menerapkan standar. Nah, kurangnya pengawasan pimpinan. Nah, tidak adanya sanksi. Nah, itu tadi. Kalau Anda menerapkan tadi itu SOP, menyusun kembali SOP berdasarkan kebutuhan yang ada di OPD saat yang ada di puskesmas kalian, puskesmas Tompe, ya sesuaikan dengan itu. Nah, sehingga mennya, sistemnya itu sudah terselesaikan dengan satu kegiatan. Kemudian kita lanjut ke alatnya. Tidak adanya sistem pengawasan. Nah, disinilah di sistem pengawasan tidak adanya di sini. Tidak adanya sistem pengawasan yang dapat mendokumentasikan seperti CCTV. Belum optimalnya penggunaan. Jadi di sini tidak usah kita buat pengawasan seperti CCTV, tidak usah. Tetapi bagaimana orang yang tadi kita membuat semacam aturan lagi, Bu Siti, bahwa pegawai yang petugas yang memberikan pelayanan di dalam hal ini, ya kan, pelayanan ini tidak sesuai dengan diberikan sanksi atau teguran. Nah, itu Anda buat satu kegiatan lagi, jadi pemberian reward and punishment kepada pegawai petugas pelayanan obat. Nah, yang kita bisa lihat, jadi harus buat yang terakhirnya bahwa jadi kalau saya melihatnya pemberian reward jadi tentukan dulu hari ini siapa yang bertugas misalnya bla 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 sampai terakhir bahwa dia harus karena di sini lebih ke pengawasan. Jadi pengawasan itu tidak usah pimpinan yang langsung memberikan teguran, tetapi dia harus melaporkan kinerjanya, ya kan? Berapa orang dia layani hari ini, berapa orang yang dia berikan berapa orang yang dilayani, dan kita bisa lihat apa semua, dan semua itu harus tulis namanya, apanya, itu secara semacam pengawasan. Kemudian dari pengawasan itu kita sudah berarti dari hari ini misalnya 30 yang 30 yang dilayani atau 40 yang dilayani. Nah, kemudian ternyata tidak ada yang komplain. Karena kenapa? Di situ kita sudah cantumkan kalau ada yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada kita ada himbauan bagi masyarakat yang merasa diberikan layanan obat tidak mendapatkan penyampaian atau apa, silakan melapor ke misalnya bla 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 bla. Nah, itu berupa itu maksud saya kegiatannya, Dek, supaya dapat terukur.
Nah, jadi itu luar biasa ini apa namanya? Kalau saya melihatnya Bu Siti dengan lebih mudah Bu Siti mencari malah saya melihatnya kalau Anda pakai seperti ini sudah semua keluhan-keluhan masalah itu muncul semua dan itu bisa diselesaikan dengan kegiatan-kegiatan ya. Jadi bisa saja dari sistem dengan alat ini bisa saja satu kegiatan tapi terselesaikan semua penyebab masalahnya di sana ya. Kemudian di sini belum optimalnya alatnya. Di sini coba. Belum optimalnya penggunaan kinerja berfungsi sebagai media pelaporan kegiatan. Berarti kalau dia di sini buat semacam kotak layanan, kotak aduan, ya kan? Kotak aduan. Silakan buat di kotak aduan itu, misalnya kotak aduan berbentuk kotak, kemudian bisa juga bikin layanan SMS atau apa. Silakan saja berpikir seperti apa, sesuaikan dengan di Tompe sana. Nah, justru dengan itu di kotak layanan itu misalnya kita buat himbauan, silakan melaporkan apabila masyarakat mendapatkan layanan yang tidak sesuai dengan harapan, ya kan? Nah, tulis siapa di situ memang kalau kita mau melakukan perubahan itu sakit, ya. Memang perubahan, makanya perubahan itu kita harus sepakati. Makanya nilai-nilai organisasi yang ada di dalam nilai-nilai yang dalam organisasi itu kita harus sepakati. Kenapa jangan sampai kita menerapkan nilai-nilai itu akhirnya ada yang merasa tidak nyaman, padahal nilai-nilai itu dibuat untuk memberikan memberikan kontribusi terhadap visi misi organisasi kita, seperti itu. Jadi kalau saya sih keren sekali ini kalau Ibu lakukan ini, karena berapa bimbinganku belum ada yang menyangkut ini, Siti, belum ada yang melakukan hal seperti ini. Maksud saya semua yang dia lakukan itu standar. Kenapa? Karena dia melihat isu menemukan penyebabnya itu tidak tuntas. Ya, nah kalau kita mau menyelesaikan ini masalah, betul-betul Anda tuntas melihat mennya, sistemnya, ya metodenya, ya kan, peralatannya, lingkungannya, itu yang harus kita gali terus supaya semua ini terselesaikan. Jadi ada yang mengatakan, Bu, kami kan diajarkan kalau misalnya di dalam 5 penyebab itu hanya satu yang menurut kita hanya satu yang bisa diselesaikan, satu aja. Sebenarnya bisa saja, tapi Anda menyelesaikan itu tidak tuntas. Saya berikan perumpamaan seperti ini. Ada orang sakit perut, ada orang sakit kepala, ya kan? Pada saat Anda orang sakit kepala, ya, kan beberapa penyebabnya. Penyebabnya yang pertama itu kita tidak bisa kita tidak langsung dia sakit kepala itu karena sakit kepala karena dia macam-macam ya. Jadi sakit kepala itu kita harus penyebabnya. Nah, penyebabnya itu kita tahu kalau setelah kita mendiagnosa. Kita cari dulu, kita tanya-tanya dulu, kita tanya pokoknya interview dulu. Nah, begitu kan, begitu caranya mendiagnosa. Nah, saya berikan contoh kembali bahwa orang sakit kepala itu tidak bisa kita menjudge kalau dia sakit kepala kasih obatnya Paramex, ya kan? Tidak bisa seperti itu. Itu memang salah satu solusi kalau orang sakit kepala kasih obat Paramex. Tapi di dalam kegiatan ini apakah Paramex itu bisa menyelesaikan masalahnya, ya kan? Nah, itu tidak bisa. Kita harus lagi cari tahu dulu. Betul bahwa Paramex itu menyelesaikan masalah, tapi besok begitu dia muncul matahari, sakit lagi kepalanya. Akhirnya sakit kepala ini yang berulang-ulang. Berarti kita menarik kesimpulan bahwa bukan Paramex obatnya, kan? Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini sakit kepala? Ya tentu kita harus tahu. Cari dulu, tanya. Ibu sejak kapan sakit kepalanya, sudah berapa hari sakit kepalanya, ya kan?
kemudian obat apa saja yang Ibu sudah minum. Nah, itu yang harus kita di ilmu kesehatan itu harus mendiagnosa ya, harus mendiagnosa. Nah, setelah kita tanya dan jawabannya bukan yang kita yang menentukan, bukan dokter yang menentukan bahwa ini sakit ini, tidak. Tetapi dari jawaban-jawaban yang diberikan baru kita bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata Ibu misalnya sejak kapan sakit kepalanya? Ini sakit kepala, Dok, sudah sekitar 2 tahun. Nah, kenapa baru sekarang? Iya, tapi ini Dok, misalnya ini Dok, kalau saya sakit kepala nanti setelah saya makan santan, setelah saya lambat makan, setelah saya makan pulut, ya kan? Nah, hari ini saya sakit kepala, 2 hari ini saya sakit kepala. Kenapa Dok? Karena saya lambat makan. Berarti kita dokter sudah bisa mengambil kesimpulan. Oh, berarti Ibu ini jangan-jangan dia mah ini. Nah, tapi tidak boleh langsung menjudge bahwa itu penyakit mah. Kita cari semua penyebabnya. Apa-apa semua indikator kalau orang sakit mah. Ya harusnya kan seperti itu. Tangan dingin atau lemas atau apa. Nah, disitulah kita mulai mendiagnosa. Jadi mengumpulkan semua informasi yang ada inilah yang baru kita bisa menentukan bahwa betul Ibu sakit kepala karena penyakit mah. Bukan sakit kepala biasa. Artinya yang kita obati ini adalah penyakit mah-nya, bukan sakit kepalanya, bukan paramexnya. Karena parameks itu tidak relevan dengan penyakit mah, ya kan? Jadi tidak usah kasih proma, tidak usah. Itu solusi alternatif teknikal, penyelesaian secara teknikal. Tapi kita mau penyelesaiannya secara adaptif. Nah, bagaimana untuk adaptif? Sama dengan teman-teman yang lain, tolong mencari penyebabnya ini sama dengan punyanya Bu Siti. Anda cari semua akar masalahnya, Anda tuntaskan semua, kemudian Anda simpulkan bahwa oh ini kegiatan yang saya mau lakukan supaya terselesaikan penyebab masalahnya. Saya yakin kalau misalnya Ibu Siti membuat salah satunya membuat membuat SOP, kemudian dia sosialisasikan, kemudian membuat layanan aduan tentang layanan aduan atau kotak aduan. Kemudian membuatkan reward and punishment kepada petugas yang berprestasi dalam memberikan pelayanan. Itu sudah 4 kegiatan. Kemudian kita lakukan bla bla macam-macam kita lakukan. Saya yakin tidak ada lagi petugas yang berani mengeluarkan memberikan obat tanpa tidak sesuai dengan etiket, tidak sesuai dengan standar operasional. Sehingga di dalam hal ini betul memang yang bermasalah etiket, tetapi bukan itu yang menjadi persoalan, ya kan? Nah, bukan itu yang kita obati, tetapi yang kita obati ini penyebabnya layanan yang tidak beretiket, ya, layanan pemberian obat yang menurut kita tidak sesuai dengan etika, tidak sesuai dengan etiketnya. Seperti itu kalau saya Bu Siti, ya. Saya luar biasa ini Bu Siti, semua penyebab masalahnya diungkap. Kalau saya begini, apakah fishbone itu Bu harus berbentuk kepala ikan atau apa? Itu hanya metode. Metode cara begini juga itu dibolehkan. Silakan saja. Kreativitas Anda silakan, sepanjang tujuan pembelajaran kita tercapai, tidak masalah. Kalau saya ya tidak masalah. Tulang ikan atau kepala ikan itu hanya memudahkan kita bagaimana bagaimana memudahkan skat-skat, oh ini larinya ke sini, memudahkan, itu hanya alat. Sama dengan causal map juga cuman alat. Tapi kalau Anda mampu dengan teknik seperti ini juga boleh. Nah, biasanya orang mampu seperti ini adalah orang-orang yang berpikir pakai otak kanan, yang biasa pakai begini. Tapi kalau otak kiri itu lebih ke dia punya cara berpikirnya itu harus sistematis, ya, harus sistematis. Tapi kalau Anda bukan berarti antara otak kanan dan otak kiri yang mana relevan, tidak jadi masalah. Sepanjang itu bisa dikombin, Anda bisa menghasilkan solusi, ya tidak jadi masalah. Ya,
Seperti itu kalau saya pemahamannya. Silakan lanjutkan. Kalaupun ini Bu Siti tidak, ini bukan yang diangkat menjadi aksi perubahan, aksi rancangan aktualisasi, tidak menjadi masalah. Tapi kalau Anda mau tuntas menemukan betul-betul solusi, seperti inilah caranya Anda menggalinya, dan Anda membuat kegiatan itu jangan dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, tidak seperti itu. Tapi tuangkan apa yang ada dalam ide-ide untuk menyelesaikan solusi di penyebab, menyelesaikan solusinya di penyebab masalah. Anda tarik penyebab masalah itu sebagai solusi, mencari solusi. Jadi kegiatan-kegiatan yang Anda buat itu harus Anda menggalinya dari penyebab masalahnya. Nah, seperti itu. Sama saya ibaratkan tadi cara pengobatan sakit kepala seperti ini. Padahal kalau kita mau melihat ini kan berbicara tentang etiket tadi, tapi ternyata yang kita buat itu malah kita buat ininya sehingga nanti kita selesaikan ini, begitu memberikan pelayanan dia sudah beretiket begitu. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk Bu Siti, mudah-mudahan ini teman-teman yang lain bisa belajar banyak dari Ibu Siti, karena memang kalau kita mau memaparkan semuanya 10-10-nya ini saya yakin tidak bisa terlaksana dengan baik. Tetapi saya berharap proses pembelajaran itu ada pada saat teman-teman yang lain pemaparan. Sengaja memang tadi saya minta tolong Ibu Siti karena saya pikir Ibu Siti agak sedikit cepat nangkap, jadi saya langsung tunjuk saja Ibu Siti. Oke, olehnya itu saya ucapkan terima kasih untuk Bu Siti. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman yang lain. Oke, saya butuh 1 orang lagi ya. Silakan, masih ada waktu 30 menit. Masih ada waktu 30 menit. Saya persilakan. Siapa yang mau atau langsung ditunjuk? Kayaknya Pak Agus ini lagi kurang sehat ya Pak Agus. Lagi bermasalah matanya kayaknya Pak Agus. Ya. Oke, baik. Ini Pak Afandi ini saya punya anak ya? Iya, Ya. Kurang sehat juga beliau itu. Oh iya, saya pikir Afandi ini anaknya Bu Dewi tadi. Makanya tidak kasih aktif kamera karena lagi kayaknya. Oh, kurang sehat ya Pak Afandi ya. Yang setahu saya itu hanya Pak Ramlan dengan Pak Dwi. Ya, untung saya lihat ini dari tadi dia masuk sama saya, jangannya saya takutnya pemberian nilai nanti saya yang tidak saya anggap bahwa dia bukan, karena pertemuan selama ini saya kurang muncul suaranya. Oke, baik, enggak apa-apa. Ternyata Pandi anak bimbingan saya, masuk di roomnya kita juga. Nah, saya mempersilakan barangkali Bu Nikomang atau Bu Niwayan atau Bu Restianti, silakan saja, saya persilakan, atau Pak Ramlan yang ingin kita diskusikan rancangan aktualisasinya. Saya persilakan, manfaatkan waktu yang tersedia. Ya, mumpung ada Zoom ini, ada room ini, kita langsung feedback saja supaya teman-teman sudah siap gitu. Ya, silakan Ibu Koman, mau? Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sambil belajar Bu, walaupun tugas yang saya buat ini mungkin tidak sempurna Bu, seperti itu. Ya. Oke. Baik, langsung saja. Pelayanan publik yang belum optimal di tempat tugas saya angkat isu tentang rendahnya minat belajar siswa karena kurang optimalnya guru dalam melaksanakan tugas mengajar dan mendidik siswa. Rendahnya minat belajar siswa disebabkan
kurang optimalnya Guru dalam melaksanakan tugas mengajar dan mendidik siswa. Deskripsi singkat, guru merupakan Wayan, sedikit sebelum masuk ke deskripsi singkat, ke isunya itu Bu Wayan. Isu saja. Sedikit boleh diperbaiki sedikit. Rendahnya minat belajar siswa disebabkan metode pembelajaran yang dilakukan guru tidak optimal. Melaksanakan tugas mengajar yang mendidik siswa. Jadi situ rendahnya minat belajar siswa harus ini semua sekolah ya Bu? Semua sekolah, semua kelas. Saya ambil kemarin itu secara umum saja Bu, Oh ya, karena nggak belum apa-apa. menjurus ke isu yang saya angkat sebetulnya Bu. Oh begitu. Kalau Iya, misalnya Ibu langsung ke isu sebetulnya bagaimana? Ini juga yang mau diangkat? Tidak Bu, bukan. rendahnya minat baca Bu. Oh siap-siap. Iya lanjutkan saja Dan. Iya. Rendahnya minat belajar siswa karena rendahnya belajar siswa di SD disebabkan karena belum optimalnya guru dan melaksanakan tugas mengajar. Misalnya kayak kurang pemakaian media pembelajaran seperti itu. Berarti maksudnya. metode, ya kan? Metode ya Bu. Rendahnya belajar siswa disebabkan metode pembelajaran guru tidak efektif. Jangan tidak optimal lagi, karena itu akan kata negatif 2 kali. Jadi rendahnya minat belajar siswa disebabkan metode pembelajaran tidak optimal. Metode pembelajaran tidak efektif. Oke, hapus saja itu. Oke. Berarti ini lebih ke pelayanan publik ya Bu ya? Ya Bu. Oke, silakan. Guru merupakan faktor yang penting dalam proses pendidikan karena guru adalah seorang pengajar dan mengajar ilmu pendidikan supaya anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan gurunya dan sebagai poros utama pendidikan. Tugas seorang guru adalah mendidik, membimbing, melatih, menilai, mengevaluasi anak didiknya, memberikan dorongan moral maupun mental kepada anak didiknya agar sang anak didik mampu menghadapi segala jenis permasalahan yang terjadi dalam hidupnya selama mengenyam pendidikan formal maupun non-formal. Guru adalah komponen terpenting dalam menentukan sistem pendidikan. Agar setiap penyelenggaraan kegiatan belajar yang baik dan lancar, maka dibutuhkan guru yang berkualitas, profesional, terlatih, menguasai TIK, memiliki kesadaran mendidik. Di sekolah, guru yang kurang profesional mengakibatkan kurangnya kualitas pendidikan dan mempengaruhi pada hasil belajar atau terhadap peserta didik. Guru yang kurang terlatih mengakibatkan peserta didik tidak menerima materi dengan baik. Selain itu, seorang pendidik yang kurang memiliki kesadaran dan merasa mempunyai tugas untuk mendidik, serta penguasaan IT yang kurang akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Guru melakukan kegiatan secara bersama pada individu atau kelompok yang berkonsekuensi terjadinya perubahan pola hubungan antara siswa dan guru dalam bentuk kemitraan. Fungsi pelayanan sangat jelas di sini karena guru merupakan orang dekat atau sahabat dari siswa. Guru sebagai orang yang mentransfer ilmu pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma siswa yang dapat merubah perilaku menjadi lebih baik. Untuk dapat mampu melaksanakan transfer pelayanan kepada siswa, maka seorang guru harus memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Penyebab permasalahan isu tersebut, yang pertama, kurang profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Yang kedua, kurang terlatihnya seorang guru dalam mengajar, misalnya menggunakan metode yang bervariasi dan penguasaan IT yang masih kurang optimal. Kemudian yang ketiga, rendahnya kesadaran dan tanggung jawab untuk mendidik siswa.
Dan kemudian yang terakhir, kurang efektif dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Berikut kegiatan dan tahapan. Yang pertama, kegiatan perencanaan kegiatan pembelajaran. Tahapnya yang pertama, merancang konsep pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengajukan konsep pembelajaran kepada kepala sekolah. Yang ketiga, meminta masukan dan saran dari kepala sekolah. Yang kedua, persiapan pembelajaran. Yang pertama, membuat media atau alat peraga dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan RPP. Ketiga, merancang tes ulangan harian. Yang keempat, menyiapkan lembar observasi. Kemudian masuk ke langkah kegiatan ketiga, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang kedua, melaksanakan ulangan harian. Yang ketiga, mengisi lembar observasi siswa. Kegiatan yang keempat, evaluasi pembelajaran. Tahapan kegiatannya yang pertama, menganalisis hasil ulangan harian siswa. Yang kedua, melaksanakan program remedial. Dan ketiga, melaksanakan program pengayaan. Lanjut, keterkaitan dengan nilai-nilai mata pelatihan. Keterkaitan masalah tersebut di atas dengan mata pelatihan adalah pelayanan publik. Sebagai pelayanan publik di bidang pendidikan, ketercapaian layanan bermutu hanya dapat dilakukan oleh seorang guru secara bersama-sama dengan warga sekolah untuk menciptakan proses pendidikan yang berkualitas, sehingga nantinya akan menghasilkan produk yang bermutu. Sebagai bentuk pelayanan jasa pendidikan, guru dan sekolah harus berkomitmen secara bersama-sama untuk membangun organisasi sekolah yang berkualitas. Bentuk pelayanan yang bermutu berkelanjutan terhadap penjaminan mutu. Jika semua komponen sekolah mampu melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, sehingga produk jasa yang dihasilkan memenuhi kualitas dan keinginan pelanggan. Tercapainya rasa kepuasan pelanggan atas pelayanan pendidikan yang diberikan merupakan cerminan yang telah terjadinya pelayanan pendidikan bermutu. Kemudian konsep penerapan. Cukup untuk itu, tidak usah di konsep penerapan etiket. Kita ke atas dulu. Dari apa namanya? Spesifik ke itunya, ke isunya, Dek. Spesifik ke isunya yang Anda angkat, yang bisa rendahnya minat belajar siswa, metode pembelajaran disebabkan pembelajaran tidak aktif. Di deskripsinya itu di mana letaknya itu? Iya. Di mana letaknya di situ, Dek? Karena saya tidak menemukan bahwa isu rendahnya minat belajar siswa disebabkan metode pembelajaran tidak efektif. Deskripsinya ini, faktanya ini di deskripsi itu tidak muncul kalau saya. Iya, Bu, tidak muncul. Ini langsung penjelasan secara umum. Iya, Bu. Nah, harusnya di deskripsi singkatkan itu adalah fakta yang membuktikan bahwa rendahnya minat belajar di siswa rendahnya minat belajar siswa disebabkan metode pembelajaran yang tidak efektif. Inilah yang saya inginkan Anda deskripsikan di sini. Ya, itulah. Makanya deskripsi singkat itu harus berbasis data. Nah, sedikit pun data di sini tidak ada saya temukan. Tapi sebenarnya kondisi harapannya memang seorang guru itu harus memiliki profesional harus. Tapi nyatanya kita tidak bisa profesional melaksanakan tugasnya karena minatnya siswa ini yang bermasalah. Kalau dihubungkan ini rendahnya minat siswa ini bukan pelayanan publik, tetapi justru manajemen ASN, karena yang bermasalah itu adalah minat siswanya yang bermasalah, sehingga dalam hal ini dia tidak bisa menerima pembelajaran di sini. Coba lihat, coba pahami dulu materi yang kita dapatkan di
di manajemen ASN itu ya, kalau yang bermasalah itu adalah sistem yang terbangun di dalam, apakah siswanya, apakah pengembangan SDM-nya atau apanya ya yang bermasalah, berarti itu adalah manajemen ASN-nya. Jadi kalau kita mau melihat isunya di sini bukan pelayanan, Dek. Rendahnya minat belajar siswa disebabkan metode pembelajaran yang tidak efektif. Berarti manajemen ASN yang ada yang bermasalah. Nah, itu yang satu untuk Bu Niwayan. Niwayan tadi ya? Saya Komang, Bu. Ini Komang, mohon maaf. Komang dengan Wayan itu kan saudara toh? Siap, Bu. Oke. Nah, itu kalau saya sih sayang sekali Anda angkat itu, Anda buat tugas itu tidak relevan dengan rancangan aksinya. Seandainya rancangan aksi perubahannya Komang buat ini sudah langsung selesai. Ya, langsung selesai, tidak lagi kerja 2 kali, tapi nggak apa-apa. Cuman saya hanya ingin menginginkan dan mempunyai tugas menguasai IT dikurangnya perubahan. Nah, sebenarnya ini di sini kata kuncinya, Dinda. Bu Komang. Di sini kata kuncinya sayang. Sambungkan saja ini karena Ibu sudah bilang di sekolah guru yang kurang profesional mengakibatkan kurang berkualitasnya pendidikan. Dapat di sini bisa sambungkan. Ini dapat kami buktikan dari jumlah siswa di sekolah bla 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 bla, ya kan? Misalnya ini nanti saya hanya memberikan seperti itu. Tinggal menambahkan di situ kalimatnya. Nah, jadi sudah berbicara data. Ini dibuktikan bahwa sekolah di jumlah siswa di sekolah bla bla di Kabupaten di Kecamatan Banawa ini dari sekian jumlahnya hampir 80% motivasi belajarnya, minat belajar mereka itu sangat rendah. Dapat kami lihat bahwa pada saat proses pembelajaran siswa itu banyak bermain, banyak ini. Nah, itu yang harusnya muncul itu, Nah, kemudian inilah yang harus Ibu Komang yang harus carikan solusinya. Nah, kemudian Bu Komang boleh turun. Kita benang merah. Kalau bisa saya kasih warna merah dulu di sini, Bu Komang. Kasih warna merah. Kasih warna merah supaya Bu Komang bisa begitu mentransfer ilmunya nanti ke penerapan. Ini. Kasih dulu tulisan merah, kasih bold merah dulu di situ Bu Komang, supaya memudahkan Bu Komang. Ya, di anu dulu di apa di apa lagi namanya istilahnya di bold apa istilahnya itu Bu Siti. Memang mereka itu di lingkungan keluarganya tidak memprioritas, tidak mendukung, tidak mendorong anak-anak untuk belajar, membiarkan anak-anak. Jadi dukungan orang tua. Jadi semua itu diungkap, Dinda. Bu Komang ya, itu dari mennya, lingkungannya, metodenya. Jadi kita lihat metodenya. Karena judul isunya tadi metode, jadi kita lihat bahwa ternyata memang metodenya ini kalau pembelajaran matematika mereka banyak ceramah, ya kan? Nah, harusnya
mereka ini yang selama ini ceramah, gurunya tidak pakai alat peraga, harusnya seperti itu. Tapi selama ini kan hanya mereka tidak menyiapkan metode. Dia hanya ceramah, sehingga memang itu tadi relevan dengan isunya Ibu. Dia tidak efektif metode yang dilakukan. Nah, kemudian semuanya itu 5 men itu. Jadi kalau saya 5 men, 5M itu yang Anda harus tuntas di penyebab permasalahan. Ya, memudahkan itu sama dengan yang Ibu Siti tadi. Bukan saya banggakan Bu Siti, tidak. Tetapi dengan seperti itu, kalau Anda tidak bisa pakai fishbone, ya. Kalau Anda tidak bisa fishbone, pakai itu saja, pakai diurai-urai begitu juga. Tetapi lihat dari sisi mennya, bla bla dari 5 itu. Nah, kalau ini tuntas, men metode MP lingkungan dan mesin itu Anda selesaikan, ya kan? Nah, kemudian kalau muncul idenya, inilah yang kita turunkan menjadi kegiatan. Ini kalau kita lihat penyebab permasalahannya dengan kegiatannya juga saya katakan tidak relevan. Karena Ibu langsung persiapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, padahal dia katakan di sini kegiatan. Karena Anda bisa membuat kegiatan itu dari penyebab masalah. Oke, Bu Komang. Halo Bu Komang. Siap, Bu. Oke. Ya, nanti tetap diperbaiki Bu Komang ya, walaupun ini jangan melihat bahwa ini bukan rancangan aktualisasi, tapi penulisan rancangan aktualisasi itu sama ini. Sama yang saya sampaikan tadi itu. Siap, Bu, siap. Jadi tidak bahwa menjadikan persyaratan dalam menulis mengirim tugas di LMS, tapi paling tidak kalaupun Anda saya katakan di LMS itu sebenarnya kalau kita mau melihat keterkaitan agenda 1, agenda 2 dan agenda 3 itu tugasnya itu sangat relevan terus karena di agenda 1 diberikan teknik bagaimana Anda mempergunakan tools, ya kan? Kemudian di dalam tools itu setelah Anda dipergunakan alat tools, Anda disuruh mencari isu. Nah, di dalam mencari isu itu tetap tentu dipakai tools itu. Tidak bilang oh ini tidak bisa berpisah sendiri. Jadi begitu Anda menemukan isu, untuk menemukan core isu satu, isu utama, ya tentu kita harus pergunakan alat APKL, USG. Kemudian dari core isu itu kita cari penyebab masalahnya. Nah, penyebab masalahnya itu kita pakailah fishbone. Nah, dari fishbone itulah kita temukan penyebab masalahnya, muncullah ide-ide kreatif Anda. Ide kreatifnya itu apa? Itulah yang dibuat menjadi sebuah kegiatan. Jadi agenda 1, 2 dan 3 itu Dinda tidak bisa saya katakan tidak terpisah dia. Tidak terpisah. Jadi saya katakan kalau Anda berpikir terpisah akhirnya seperti ini, saya katakan tidak tuntas karena begitu Anda menulis di latar belakang nanti ini seperti ini, di latar belakang itu apa yang saya sampaikan, mendeskripsikan singkat itu, yang kita deskripsikan singkat di latar belakang itu adalah isu yang kita angkat. Ya bisa paham maksud saya, Dek? Ya, paham, Bu. Kemarin itu memang sempat blank, Bu, karena saya kondisi sakit. Oh, siap. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang penting ada dibuat tugas. Jadi saya tidak menjudge bahwa Anda tidak bisa. Tidak. Tetapi ini adalah proses pembelajaran. Memang tidak cukup karena kita pertemuan kita cuma 2 jam. Ini pertemuan saja dicicil, ya kan? Akhirnya pemahaman kita juga akhirnya tercicil juga kan, seperti itu. Tapi inilah tugasnya, kesempatan kita ini selama kurang lebih 5 jam mulai dari tadi pagi ini, kita sudah bisa mengkerucut. Paling tidak begini, teman-teman sudah punya modal, perbaiki yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi.
Sehingga begitu punya ada apa namanya, begitu ketemu dengan coachnya, Anda tidak keteteran, ya. Anda tidak keteteran, paling tidak berapa isunya, ya kan? Core isunya, tetapi Anda uraikan dulu bahwa di dalam tugas saya, di dalam pelaksanaan tugas saya ada beberapa isu, yang mana isu yang saya tuangkan ini tuanggap ini. Jangan langsung lemahnya siswa. Itu tidak, tapi sebut saja beberapa isu, termasuk tidak didukungnya sarana prasarana, berapa pegawai. Nah, itulah yang Anda identifikasi, dan itu Anda masukkan di latar belakang dulu, latar belakang, ya, deskripsi di latar belakang. Tetapi di latar belakang itu nanti Anda semakin luas, yang tadinya isu yang banyak itu, kemudian Anda pergunakan alat APKL, kemudian APKL, USG, dan itulah Anda akhirnya menyampaikan kepada coach, dari sekian isu, coach, ternyata yang menjadi prioritas isu itu adalah, atau core isu yang saya angkat ini, ya kan? Ini saya dapatkan dari hasil APKL dan USG. Tapi ini mohon bimbingan coach, seperti apa yang saya harus lakukan. Lulus sudah coachmu itu, tidak ada lagi karena apa yang Anda sajikan itu sudah berbasis data. Kalau Anda tidak berbasis data, yakin bahwa coach itu akan meragukan dengan data isu yang Anda angkat. Tapi kalau Anda sudah berbicara tentang data, berapa pasien yang harus Anda layani, berapa pasien yang merasa yang harus kita berikan pelayanan tiap hari, ya, dan sudah berapa tahun ini pemberian obat yang tidak sesuai dengan standar. Nah, itu harus Anda bicara data itu. Jadi ini kan baru misalnya Donggala baru sekitar 2 bulan 3 bulan misalnya di dalam ini. Tetapi hasil pengamatan teman-teman bahwa selama ini pemberian obat itu tidak ada cara minumnya, itu tidak tertata di situ, sehingga ini yang sesuai dengan tupoksi saya sebagai analis misalnya, sehingga ini menjadi tanggung jawab saya, karena besok kalau ada bermasalah, yang menjadi sorotan itu adalah saya sebagai dalam hal ini profesi saya sebagai farmasi dalam hal ini, sehingga itu sudah relevan sekali dengan tugas dan fungsinya itu Siti. Walaupun itu bukan yang Bu Siti angkat, tapi itu yang Anda sajikan ini sudah sangat relevan. Hanya dikurang data saja dengan dengan kegiatan-kegiatan yang masih berbentuk secara umum kalau saya melihatnya. Oke. Nah, saya pikir itu kalau teman-teman yang lain juga betul-betul di dalam mengarahkan ide-ide kreatifnya harus tuntas seperti itu. Oke, baik. Saya pikir ada yang ingin mau ditanyakan? Ada sedikit, Bu. Oke, silakan, Dek. Ini misalnya, Bu, setelah kita cari ada beberapa isu, kemudian ketemu isunya misalnya seperti rendahnya hasil belajar siswa di kelas, misalnya kelas 2, apakah dilampirkan lagi mata pelajarannya, Bu? Kalau misalnya jadi seperti itu. Bagaimana Dek? Kita core isunya tentang rendahnya hasil belajar siswa. Iya, hasil belajar itu berarti kesemuanya kan? Iya. Berarti tidak usah dicantumkan mata pelajarannya, Bu. Tidak usah, karena isunya Anda itu adalah hasil belajar siswa. Jadi hasil belajar siswa itu keseluruhan. Ya, hasil belajar karena Ibu adalah guru kelas. Jadi guru kelas itu kan berapa mata pelajaran itu yang harus menjadi tolak ukurnya. Jadi mulai dari apa sih pelajaran anak-anak sekarang saya sudah tidak tahu, karena anak-anak saya sudah besar semua. Sama ada PKN, matematika, ada PKN, bahasa.
matematika, agama, semuanya. Ya. Jadi inilah hasil penilaian semua mata pelatihan itu, Ibu bisa ukur bahwa ini hasil belajarnya rendah. Ya, hasil belajarnya tidak sesuai dengan KKB misalnya. Berarti itulah yang menjadi tolak ukurnya. Jangan hanya spesifik, karena isunya Ibu tadi itu adalah hasil belajar siswa. Seperti itu. Jadi harus connect, tidak bisa Anda buka umum sini nantinya di kegiatannya spesifik, tidak seperti itu ya. Oke, ini waduh sudah disuruh lab. Jadi seperti itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan teman-teman ini akan jam 3 siang. Kalau jam begini ini. Saya tadi sempat tak sono sedikit.